Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah melimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya diakui dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum ke topik pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran yang kita lalui nantinya bisa dipahami, bisa dicerna, dan bisa diamalkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai guru mapel pendidikan agama Islam, nama saya sudah tertera di sini, Angga Anugrah, ya, sebagai guru pendidikan agama Islam di kelas 7. Nah, kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2001-2002 dengan tema atau bab yang pertama itu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, dengan pengalaman belajar, ya, Bapak harapkan ya melalui proses pembelajaran anak-anak ya dengan tema ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah, ya. Mudah-mudahan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang pertama itu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Yang kedua itu menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, dan mohon maaf dan hadis terkait yang nantinya akan kita pelajari. Yang ketiga itu memahami makna Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Nah, yang keempat itu membaca Quran Surat Al-Mujadilah ya, ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman dengan tartil. Berarti nanti kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Nanti saya buatkan tugas ya, kalian silahkan baca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 ya di Google Classroom. Nanti kalian memvideo diri kalian membaca surat tersebut, nanti dikirimkan lewat Google Classroom. Yang kelima itu menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Mujadilah dan Quran Surat Ar-Rahman ya. Jadi kalian nantinya menghafalkan seperti tadi, seperti membaca, nanti divideokan, kirimkan kembali ke Google Classroom. Menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, melalui proses pembelajaran ya, diharapkan kalian bisa memahami dan menunjukkan hafalan-hafalan ya, cara membacanya gitu. Mudah-mudahan diperlancar. Lanjut, sebelum ke pembelajaran ya, kita renungkan terlebih dahulu bahwa hidup dengan ilmu pengetahuan itu disegani dan dihormati oleh bangsa lain. Ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan ya, otomatis kita akan disegani dan dihormati.
ketika ilmu pengetahuan tersebut itu dimanfaatkan. Nah, ini sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang merupakan aturan hidup yang sempurna yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Islam ya, sebagai agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat untuk segala alam ya, rahmat untuk seluruh alam ya, yang telah mensyariatkan dan mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya melalui wahyunya yang pertama ya, wahyu yang pertama yang diturunkan di Gua Hiro ya, di Gua Hiro kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu Iqra, Iqra, bacalah, yang artinya perintah untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, jadi semangatlah untuk belajar selagi usia kita masih muda. Belajar adalah bekal terpenting untuk menggapai kesuksesan hidup di masa yang akan datang. Jadi terus belajar, jangan sampai kendor, tetap semangat ya. Nah, jika kita memiliki ilmu, nah kita semakin bijak karena akan mengetahui yang benar dan yang salah. Serta yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu juga kita memiliki bekal terpenting untuk menggapai kesuksesan. Kita belajar menuntut ilmu, insya Allah kalau benar-benar cita-cita kita akan tergapai. Jangan lupa juga minta ridhonya orang tua ya dalam menuntut ilmu agar diperlancar. Nah, sebaiknya jika kita malas menuntut ilmu pasti menyebabkan penyesalan ya pada masa depan. Nah, sebaliknya itu seperti itu. Kalau kita malas ya, ayem-ayem ya, santai-santai dalam menuntut ilmu, nanti kita akan menyesal di masa depan ya. Itu ilmu bahkan nilainya itu jauh berharga daripada harta ya. Dari harta benda itu ilmu lebih berharga, sehingga perlu kita cari sejak sekarang ya, sedini mungkin kalau bisa ya, melalui sekolah yang pinter ya, di maksimalkan lagi ya, di pondok pesantren, terus di tempat ngajinya ya yang ada madrasahnya, TPQ dan lain-lain ya. Sebagaimana kedudukan menurut ilmu dalam Islam itu, untuk mengetahuinya mari kita pelajari dalam bab ini. Nah, yang pertama itu tentang membaca, mengartikan dan memahami Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ya, itu tentang di dalamnya menerangkan tentang semangat menuntut ilmu. Nah, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ya, Quran surat Al-Mujadilah itu diturunkan di kota Madinah. Nah, kalau Al-Mujadalah itu gugatan, kalau Al-Mujadilah itu wanita yang menggugat. Nah, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Kita belajar membaca Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة
Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam arti mufrodat ya, atau kosakata ya, atau kalimat, kita akan sedikit-sedikit mempelajari kosakata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, berilah kelapangan, fil majalisi, di dalam majelis-majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu, niscaya Allah akan memberi kelapangan, ya, lakum, untukmu, wa idza, dan apabila kila, dikatakan ya, anshuzu, berdirilah kamu, fanshuzu, maka berdirilah, yarfa'illahu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat alladzina amanu minkum, derajat orang-orang yang beriman di antaramu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajatin, beberapa derajat, wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, terhadap apa yang kamu kerjakan, khabir, maha teliti. Dalam kandungan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ya, itu yang pertama menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman. Yang kedua itu menjelaskan tentang orang-orang yang berilmu pengetahuan. Surah Al-Mujadilah ayat 11 itu menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang yang beriman adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dikarenakan kepatuhannya kepadanya ya. Adapun orang yang memiliki ilmu pengetahuan ya, yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, itu akan dihormati oleh orang lain karena kemampuannya melakukan atau mengelola sesuatu atau apa saja yang terjadi ya dalam kehidupan ini ya. Artinya
tingkatan orang yang beriman dan berilmu itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak beriman dan berilmu. Nah, yang seterusnya itu membaca, ya, mengartikan dan memahami Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, Quran surat Ar-Rahman juga di dalamnya itu mengajak atau memotivasi, ya, untuk selalu menuntut ilmu. Nah, Quran surat Ar-Rahman ayat 33 itu diturunkan di kota Madinah. Nah, Quran surat Ar-Rahman ayat 33 itu artinya Maha Ar-Rahman. Ya, dari kata Ar-Rahman, kata artinya itu Maha Pemurah. Ada 78 ayat. Nah, ada 78 ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, kita belajar membaca kembali Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, ya, wahai golongan jin dan manusia, ya, jika kamu sanggup menebus, melintasi, penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kamu tidak akan mampu menembusnya, mohon maaf tadi, ya. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, jin dan manusia itu tidak akan bisa apa-apa. Nah, yang seterusnya arti dari mufradatnya, ya. Arti dari mufradatnya. Ya ma'syara, wahai golongan al jinni, jin, ya, jinni, jin, wal insi, dan manusia, ini stata'tum, jika kamu sanggup, tanfudu, menembus, ya, atau melintasi, min aqtari, penjuru, as-samawati wal ardh, langit dan bumi, fanfudu, maka tembuslah. La tanfudun, kamu tidak akan mampu menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan, ya, atau kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seterusnya kita lanjut ke kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33, ya. Yang pertama itu menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan, Yang kedua itu dapat mengetahui benda-benda langit, ya. Menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua dapat mengetahui benda-benda langit, ya. Misalnya mengetahui luar angkasa dan yang lainnya. Nah, Quran surat Ar-Rahman ayat 33 itu menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia itu dapat mengetahui benda-benda langit, ya, bisa menjelajah ruang angkasa, ya. Ya, ketika dahulu kala kan pernah ada orang yang
ke bulan, misalnya siapa ya, Neil Armstrong ya kalau nggak salah. Manusia diberi kelebihan oleh Allah ya, bisa kemana-mana ya, berupa akal ya, sehingga harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya ya. Dengan belajar itu manusia juga bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup ya, baik di dunia maupun di akhirat, itu dapat dicapai oleh manusia itu melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak datang dengan sendirinya ya. Jadi tidak ketika kita santai-santai ilmu pengetahuan itu datang nyamperin kita, tidak. Jadi ilmu pengetahuan itu memang diwajibkan untuk kita untuk mencari, menuntut ya, jadi mencari ilmu ya, misalnya di sekolah, di pondok pesantren ya kayak tadi ya, melalui media sosial gitu. Yang positif kita ambil, yang negatifnya kita lupakan, kita buang ya. Seperti hadis Nabi ya, seperti hadis ya, nanti yang kita akan bahas ya, nanti hadisnya itu tentang menuntut ilmu. Tadi Quran suratnya ya ada 2, Quran surat Al-Mujadilah sama Quran surat Ar-Rahman. Yang besok itu ada hadis ya, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Abdul Bar ya, hadis riwayat Muslim ya. Yang familiar itu hadis riwayat Ibnu Majah ya, yang thalabul ilmi ya faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi umat muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, di sini ada kata-kata bijak ya untuk kalian. Nih, dengan ilmu manusia bisa berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi sebisa mungkin kalian menggapai ilmu pengetahuan sedini mungkin, sebanyak-banyaknya ya. Habis dari sekolah SMP lanjut lagi ke sekolah atau jenjang yang lebih tinggi ya, ke SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Nah, habis itu ke perguruan tinggi ya, sebisa mungkin sampai perguruan tinggi tetap mencari ilmu agama ya. Lebih baik juga mencari ilmunya itu atau perguruan tingginya itu yang basicnya agama, karena hukum menuntut ilmu itu wajib ya, wajib ya. Yang seterusnya yang akan kita bahas itu tentang hukum bacaan alif lam ya, ada alif lam samsiah, alif lam komariah, terus tentang hadis menuntut ilmu. Nah, sejauh ini mudah-mudahan dapat kita cerna, dapat kita amalkan ya. Kalian paham. Yang ketika ada yang belum paham silahkan bisa bertanya di kolom komentar atau di Google Classroom atau di WhatsApp ya, nomornya ada, nomor Pak Guru ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, ketabahan, keimanan, kekuatan ya, apalagi di zaman yang seperti ini ya, di akhir zaman ya. Mudah-mudahan kita juga selalu sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunnya ya. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya, sering berolahraga ya. Tetap semangat dalam pembelajaran ya, agar ilmu yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya Bapak mohonkan maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.